yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Kau tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepasayamu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Takkan ku takut, takkan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan
kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut kepada kedahsyatan malam, karena kasih setiamu adalah pagar tembok yang begitu kuat yang mengelilingi kami. Selama kami melekat kepada Engkau Tuhan, Engkaulah yang membentengi kami. Engkaulah perisai kami. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kami dan di sisi kanan kami, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu bersama kami dan menopang kami. Itu sebabnya kami menjunjung tinggi-tinggi Tuhan firman-Mu. Karena pada saat kami melakukan firman-Mu, itu berarti kami melekat akan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan saat ini. Kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami. Kami menyerahkan kehendak kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh akan diterima di hati kami, diterima di akal pikiran kami, dan kehendak kami sedang mengatakan, ya Tuhan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Urapan Tuhan ada atas kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kalau kita membuka Alkitab kita, ya, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan melihat bahwa di sini berisi apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini berisi apa yang Tuhan mau lakukan atau apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itu berisi dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi di saat yang sama Tuhan juga tulis di dalam firman-Nya apa yang mesti kita melakukan buat Tuhan. Jadi bukan cuma apa yang Tuhan lakukan buat kita, tapi apa juga yang kita mesti lakukan buat Tuhan. Ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ternyata faktanya ada orang-orang yang tidak melakukan exactly atau seperti apa yang Tuhan mau. Enggak lakukan begitu. Padahal kita tahu kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-13, di situ dikatakan bahwa kalau kita meremehkan firman, maka kita akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita taat kepada firman, maka kita akan menerima balasan atau reward atau upah. Itu udah jelas Alkitab katakan begitu. Tetapi namanya manusia. Udah dikasih tahu sama Tuhan nih loh, mesti begini. Kamu jangan begono, mesti begini. Kalau begono nanti ujungnya begini. Kalau begini maka ujungnya begini. Tapi tetap aja ada juga orang-orang yang pada waktu dikasih Tuhan begitu, ya ada yang melakukan apa yang Tuhan mengatakan. Nah, kita tahu kalau kita melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan, maka itu akan berujung kepada keberhasilan. Damai sejahtera, karena jalan Tuhan adalah damai sejahtera. Kita akan menuju kepada satu hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan. Waktu kita jalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang tadi kita nyanyi tuh, yang sebetulnya itu adalah pujian yang terambil di dalam Mazmur pasal 91, yang dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu pasti akan memagari kita. As far as kita melekat saja sama Tuhan, kita dekat aja sama Tuhan, kita sungguh-sungguh aja sama Tuhan, kita enggak menyangkal Tuhan, maka janji Tuhan, janji perlindungan, janji berkat itu pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita enggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita melakukan, itu so pasti berujung kepada kegagalan. So pasti itu berujung kepada maut. Itu pasti berujung kepada kerugian. Kita akan menjadi orang yang akan dipermalukan pada waktu itu. Nah, pada waktu kita masuk di sini, kita akan masuk kepada satu
zona, kita akan masuk kepada satu periode di dalam kehidupan kita yang namanya kita menyesal. Penyesalan. Ada banyak orang menyesal. Kita manusia, nggak mungkin kita nggak pernah menyesal. Kita manusia, kita ada dalam daging dan seringkali atau kadangkala tergantung orangnya. Ada yang kadangkala, ada yang seringkali. Itu balelo sama Tuhan. Maka kita akan masuk kepada satu penyesalan. Nyesel, aduh. Tuhan udah bilang jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita balas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya ujungnya kriminal. Ujungnya hubungan retak. Tuhan udah bilang ini mulut nih, aduh mesti dijaga. Alkitab jelas mengatakan kalau engkau tidak bisa menguasai ini apa mulutmu, lidah bibirmu, maka ibadahmu sia-sia. Tuhan udah bilang begitu. Tapi yang namanya mulut nih ngomong aja. Waktu ngomong akhirnya apa? Pecah sudah hubungan antar manusia. Seandainya waktu itu aku gak berbuat begini, pasti hubungan suami istri akan tetap baik. Seandainya aku gak begini, pasti aku gak akan nyakitin anakku. Seandainya aku gak begini, seandainya. Tuhan udah bilang bahwa dalam kehidupan ini gak selalu enak. Ada masa-masa gak enak, ada masa-masa di mana kita masuk dalam lembah kekelaman. Firman Tuhan udah bilang kita mesti belajar dari si semut. Pada waktu musim kemarau dia mengumpulkan makanannya karena dia tahu akan datang musim hujan. Pada waktu musim pandemi ini, di mana dirumahkan, di mana khususnya memang kalau Malang mungkin gak terlalu ini, tapi kalau kayak tempat-tempat wisata kayak di Bali, itu langsung perekonomian hancur. Orang-orang yang hidupnya selama ini dengan wisata akhirnya berhenti total. Tidak bisa lakukan apa-apa. Banyak itu ada jemaat saya yang jualan sembako, akhirnya rumah makan yang sudah beli minyak sekian jerigen ini sekian ini itu dikembaliin. Karena apa? Tutup sudah. Gak ada kan bandara juga ditutup, orang juga nggak berani. Kalaupun dibuka juga masih sepi. Sekarang pun okupansi daripada hotel di Bali itu cuma 20%. Belum pulih sama sekali. Jadi karena itu akhirnya perekonomian carut marut. Seandainya waktu itu aku ikut apa kata firman Tuhan. Waktu aku masih kerja, waktu aku masih ada uang. Seandainya aku mau kumpul. Seandainya aku mau nyimpen, mau nabung. Mesti pada waktu masa pandemi ini aku masih punya tabungan yang bisa aku pakai untuk makan. Tapi karena waktu itu lihat ada uang di tangan, kemudian foya-foya, kemudian pakai buat yang enggak-enggak. Akhirnya waktu masa pandemi ini enggak punya apa-apa. Seandainya ada penyesalan, seandainya waktu itu aku begini, seandainya saya mau bilang bahwa selama kita ikutin apa kata firman Tuhan, kita gak akan pernah menyesal. Karena ujungnya adalah apa? Kita akan muncul sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi pada waktu kita gak ngikutin apa kata firman Tuhan, walaupun jalannya enak. Pertama-tama jalannya enak, tetapi kita tahu bahwa at the end daripada jalan itu, penghujung jalan itu, pastilah satu hal yang tidak enak. Di sini kita mulai menyesal. Daud, pada waktu dia melihat Batsheba, waduh, naksirnya luar biasa. Kan udah bilang gak boleh mengingini milik orang lain. Batsheba tuh miliknya Uria. Tapi Daud gak mau dengar apa kata firman Tuhan. Labrak saja sudah. Pokoknya yang penting gue kepengen sama Batsheba. Nah waktu sudah sama Batsheba, ternyata apa? Uria waktu kasih trek gitu ya, lu pulang dah. Pulang, lu enak-enak dulu, ntar setelah itu lu perang lagi. Tujuannya supaya Uria Apalam itu tidur dengan Batsheba. Supaya nanti kalau ketahuan Batsheba hamil, orang masih mikir, ya waktu itu kan lu pulang, begitu. Tapi rupanya Uria ini punya prinsip yang beda. Enggak, aku tentara, aku serdadu, aku nggak mau begitu-begitu. Teman-temanku masih ada di sana, aku nggak mau enak-enakan. Jadi nggak mau balik ke
Betsheba. Nah karena begitu kan ini Daud tahu nih si Uria nih si Betsheba hamil. Akhirnya apa? Labrak lagi yang kedua, yaitu apa? Bikin supaya Uria mati. Dengan bikin Uria ada di tempat yang paling depan. Nyesel akhirnya pada waktu Daud diketemukan bahwa dia salah. Dia mulai nyesel. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 51. Kita akan tahu di situ sampai Daud mengatakan, Tuhan janganlah engkau ambil rohmu daripadaku. Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan tolong, Tuhan ini yang semerah kermisi ini. Tuhan balik lagi jadi seputih salju. Itu yang diminta oleh Daud. Daud mengalami satu penyesalan. Paulus mengalami satu penyesalan yang besar. Ya, kalau kita lihat mengenai penyesalan ini ada level-level sebetulnya. Level-level. Level yang pertama yaitu nyesel yang kecil. Mungkin rata-rata pada tahu tuh ya Shopee ya. Ya, Shopee 11-11, 10-10, 9-9. Jujur sampai hari ini aku gak ngerti tuh Shopee itu gimana caranya. Bagus tuh ngomong, mah ini loh mah iPhone loh mah yang harganya berapa 20 juta kah berapa. Itu mah kalau kita bisa tuh hanya untuk berapa orang pertama begitu loh. Pokoknya itu bisa sampai 7 juta kah berapa juta pokoknya kira-kira begitulah. Ya jadi terus gimana Gus caranya? Ya ini mah gini, saya bingung sampai sekarang bingung apa sih ditutul gitu loh. Ini tutulnya ya opo, ini mesti masukin keranjang opo gitu bengong saya. Aduh ntar ya opo, terus ini mesti ini dulu apa vouchernya diambil. Vouchernya ya opo, pokoknya sampai sekarang gak ngerti saya dan saya malas untuk mengerti gitu-gituan ya. Saya bilang halah cuma pekoro begitu, halah besok juga akan ada lagi. Ada orang yang beli sutil gitu loh. Sutil jane 40.000 regane, 40.000 bagus. Merek apa boleh apa gitu lah saya gak tahu lah istilah ya. Pokoknya itu harganya 40.000. Itu kalau pas di sebelah tuh ya. Harganya jadi tinggal 4.000. Jadi dia sudah masukin keranjang dulu. Ntar begitu jam 12 malam persis koyok hantu pada gak turu jam 12 bengi. Wis ngenteni ya HP masalah. Tuhan mau datang kedua kali gak dinteni. Shopee dinteni sampai mulai dari gak turu babar blas gak tidur. Hanya untuk cetek 4.000 rupiah. Ada penyesalan? Ya mungkin ada penyesalan. Aduh gue gak sempet lihat. Bagus ternyata barang. Gak sempet. Tapi ya nyesel gitulah. Nah, tungguin aja udah kalau gak 11-11 nanti 12-12 lah ya. Nanti 12-12 ada lagi ya. Tungguin lagi. Kalau belajar nih masih ada waktu sebulan belajar gitu ya. Ada diskon di sini, ada diskon di sini. Aduh gak sempet. Atau apa namanya gak kedapetan. Ya sudahlah nyesel. Tapi nyeselnya cuma nyesel kecil lah. Karena diskon akan selalu ada di sekitar kita ya. Yang kedua penyesalan yang tingkat medium, tingkat yang sedang. Itu nyesel kalau waktu kita mungkin ini ya salah milih jurusan sekolah. Pada waktu kita udah habiskan waktu 4 tahun, 5 tahun. Gak taunya ujung-ujungnya bleketek. Gak suka dengan jurusan itu. Dan kita pada akhirnya melakukan kegiatan yang sama sekali gak ada hubungannya dengan apa namanya tema daripada kuliah kita. Ada penyesalan atau kita salah masuk kerja. Kita kerja ada tawaran tapi kemudian kita masuk yang ini. Waktu kita masuk di sini, waduh ternyata di sini tuh nggak enak begini. Terus kita mau masuk di tempat yang satunya lagi ternyata jenjangnya tuh cepet tak begitu ya. Sudah gak bisa lagi, tawaran sudah ditutup. Ada penyesalan yang lebih besar lagi memang. Tapi ada penyesalan yang lebih lagi, yaitu penyesalan yang besar. Penyesalan yang besar ini biasanya berhubungan dengan dosa. Yang tadi saya katakan mengenai Paulus, mengenai Daud ya. Ada banyak orang yang pernah berdosa, kita pun semua berdosa dan kita menyesal. Nah kalau kita udah sampai di sini nih, sampai di apa namanya level penyesalan yang besar nih. Ini biasanya pada akhirnya nanti kita akan masuk kepada satu hal satu periode lagi di dalam kehidupan kita. Seperti apa? Yuk sama-sama kita buka di dalam Yunus kedua ayat yang kedua.
Kita tahu Tuhan sudah bilang, Nus kamu pergi ya ke Niniwe. Tetapi Yunus berontak, gak pergi ke Niniwe tapi dia pergi ke Tarsis. Nah karena dia pergi ini udah jelas, ini dosa. Karena Tuhan bilang A, dia lakukan B. Dan akhirnya dia singkat cerita dia sampai ada di dalam perut ikan. Dan waktu di dalam perut ikan ini yang Yunus ngomong. Pasal 2 ayat yang kedua. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru. Dan dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Orang yang menyesal pasti akan masuk kepada satu tahap yang disebut dengan hidupnya akan susah. Pasti susah. Dia pasti akan banyak nangis. Dia udah gak bisa ketawa lagi. Susah seperti Yunus mengatakan dalam kesusahanku. Orang yang menyesal akhirnya menerima dampak dari apa yang dilakukannya. Pada akhirnya ngomong aduh seandainya aku dulu seandainya aku dulu gak begitu. Ada satu kesusahan yang besar di sini ya. Dan kalau sudah kesusahan itu nggak berhenti sampai di situ, dilanjutkan dengan dari tengah-tengah dunia orang mati. Orang pada akhirnya kalau sudah mengalami akibat dari apa yang sudah dilakukannya, dia seperti orang mati. Sudah nggak kepengen apa-apa. Makan ada di depan, nggak dimakan. Orang-orang pada ketawa, dia nggak ketawa. Orang-orang bilang, yuk kita jalan-jalan yuk. Mumpung nih di Bali lagi murah-murah nih ya. Diskon hotel tuh bisa sampai 80%. Kapan lagi nih bisa nginep di hotel bintang 5 yang harganya cuma segini. Biasanya segono, sekarang segini. Kapan lagi? Yuk kita ke sana. Apalagi sekarang dari bandara mau keluar itu sudah ada angkutan yang gratis, kita sudah gak usah susah-susah. Ada bus yang setiap paling 10 menit udah jalan, 10 menit jalan, 10 menit jalan ya. Busnya bagus, busnya enak kayak Transjakarta gitu, cuman gak segede gitu. Lebih separuhnya gitu kira-kira, enak busnya dan gratis. Kita mau ke arah mana? Ada di situ. Jadi kita lihat bahwa kalaupun ada begitu teman-teman bilang begini, kita udah mau. Karena apa? Udah kayak orang mati. Orang mati kan udah gak ada kepengenan, betul gak? Rasanya sudah aduh. Dan kalau lihat di dalam ayat yang keempat. Dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Telah terusir. Ini sedang berbicara mengenai apa? Mengenai intimidasi iblis. Iblis memang begitu. Iblis akan bawa kita supaya kita ini nggak ngikutin apa kata Tuhan. Pada waktu nggak ngikutin apa kata Tuhan kan kita tahu di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, merampas dan membinasakan. Ini yang dilakukan iblis. Dia merampas sukacita kita. Dia merampas damai sejahtera kita. Dia membinasakan kehendak kita. Sudah betul-betul seperti dunia orang mati. Dan kemudian kita diintimidasi dengan mengatakan, kamu gak berguna. Kamu itu emang sampah. Kamu itu emang bobrok. Kamu itu. Itu yang ada. Pada waktu dulu saya ini orangnya gak kebagusan ya. Jadi waktu pas dulu saya ibadah begitu. Ya jujur ibadah tuh hanya sekedar cuma supaya karena paradigma yang papa ajar harus ibadah. Kalau gak ibadah Tuhan gak berkati. Harus ibadah, kalau gak ibadah nanti Tuhan gak lindungi. Sehingga saya datang beribadah hanya supaya saya tidak ketabrak truk. Siapa yang mau mati ketabrak truk? Siapa yang mau mati kelindes mobil? Gak ada yang mau. Itu sebabnya saya beribadah supaya Tuhan melindungi saya dari malapetaka. Saya beribadah hanya semata-mata supaya Tuhan memberkati kehidupan saya. Tapi sebenarnya saya tidak sedang mencari Tuhan. Yang saya cari cuma berkatnya doang. Yang saya cari cuma perlindungannya Tuhan. Karena apa saya tahu dia adalah Tuhan. Tapi untuk hidup sehari-hari tidak. Sama sekali saya tidak tertarik dengan Tuhan. Dan kalau sudah masuk firman Tuhan, dulu gak ada HP ya. Jadi kan gak bisa ngapa-ngapain, ya sudah mau ngapain lagi. Dengerin khotbah, kalau dengerin khotbah males gitu. Akhirnya saya colek kanan,
colek kiri. Saya terus ngomong ya nggak kayak gini kan, social distancing ya, dulu kan nggak ada begini-beginian. Jadi mepet kalau duduk begitu ya. Ya sudah, dan kalau udah duduk kan ngegeng tuh. Udah teman-teman semua pokoknya kursi ini saya tahu tuh. Orang-orang lain tidak akan ada yang mau duduk di situ karena dia tahu ini adalah gengnya si Esther. Gengnya Esther, and si ini. Udah duduk dari situ, paling enak tuh paling belakang. Ya, karena kalau rame-rame dikit gak ketahuan, kalau mau pulang duluan gak ketahuan gitu ya. Kira-kira begitu, dan kalau bosen bisa nyelinap, langsung keluar duluan, kira-kira begitu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya cuma gangguin orang, saya cuma bilang, ngapain dengar firman Tuhan? Gak usah, ngobrol lah, cerita lah. Tahu gak, ini lagi begini-begini. Ini, yuk kita kesini yuk, enak loh dia nih. Jadi bikin cerita sendiri, bikin skenario sendiri di belakang. Itu yang saya lakukan. Dan pada waktu saya sudah mulai melakukan ini dan saya merasa bahwa apa? Ternyata hidup gak sungguh-sungguh dengan Tuhan juga gue gak ketabrak truk loh. Enggak tuh gak ketabrak truk. Ternyata hidup gak sungguh-sungguh, gak melekat sama Tuhan. Ternyata usahaku ya jalan-jalan aja tuh. Mulus-mulus aja. Gak ada alang melintang, gak ada sama sekali. Dan fakta itu menjadikan saya orang yang apa? Yang orang makin gak percaya dengan Tuhan. Makin sejauh hati-hati, sejauh aku tuh jeli melihat kesempatan, jeli tahu mesti begini, berhasil kok. Kenapa aku mesti sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa aku harus ikut apa kata Tuhan? Enggak lah, sudah bisa. Sampai akhirnya mentok. Pada waktu mentok, saya terpukul, habis semua yang saya miliki, baru ingat Tuhan. Dan pada waktu udah ingat Tuhan, Tuhan seperti mau panggil saya waktu itu. Ya, waktu itu mau panggil saya, tapi saya nggak mau perhatiin. Karena apa? Ada intimidasi di sini. Ada perkataan apa? Nggak cocok kamu. Kamu yang orangnya begitu. Kamu nggak bisa sudah. Kamu itu orangnya tuh gak layak untuk berdiri di mimbar. Kamu jangankan berdiri di mimbar, kamu ngajar sekolah minggu aja kamu gak layak. Kamu tuh cuma ngedarin kolekta aja kamu gak layak. Kamu itu cuma ngurusin apa aja gak layak. Karena apa? Kamu orangnya begitu. Kamu tuh orangnya gak bener. Kamu tuh orangnya gak mau hormat sama Tuhan. Kamu begini. Itu intimidasi yang ditaruh di sini. Sudah bobrok, sudah ini. Nah inilah yang membuat orang pada akhirnya kalau sudah diintimidasi, orang kan sumpek, betul gak? Diintimidasi terus. Seakan-akan bahwa dia ini sudah gak ada yang perhatiin lagi. Seakan-akan Tuhan sudah ngusir dia. Seakan-akan dia sudah bukan siapa-siapa. Feel lonely pada akhirnya. Rasa sudah gak punya pengharapan lagi. Ini yang menyebabkan orang kemudian lari ke narkoba. Ini yang menyebabkan orang kemudian mulai lari ke minum-minuman keras. Ini yang menyebabkan orang mulai melakukan hal-hal yang gak benar. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada juga orang yang waktu mengetahui begitu. Dia berpikir apa? Sudah, kepalang basah. Toh aku sudah begini kan? Ya sudah, bablas no. Dibablasno malah tambah jahat. Ada yang seperti itu. Tapi apakah waktu mereka melakukan seperti ini mereka mendapatkan solusi? Tidak, sama sekali. Mereka justru makin jauh. Makin jauh. Dan waktu dikatakan engkau telah terusir, apa betul? Kita betul-betul telah terusir dari hal ini. Saya beberapa waktu lalu membimbing satu orang yang sudah mau bunuh diri hanya karena pinjaman online. Dia pinjaman online sebetulnya tidak terlalu banyak sih. Kalau di total sebenarnya dia cuma pinjam sekitar 30 juta begitu ya. Dia pinjam sekitar 30 juta tapi kemudian memang balikinya itu na'udzubillah min dzalik ya. Banyaknya setengah mati. Memang 5 menit beres. 5 menit keluar itu pinjaman. Tapi waktu dia balikin dia gak bisa. Dan dia gak pernah cerita kepada suami. Dia gak pernah cerita kepada anak. Dia selalu lakukan itu hanya untuk tampil yang gini lah. Gitu ya.
Jadi teman-temannya beli tas branded dia ikut. Teman-temannya jalan-jalan ke Bangkok dia ikut. Teman-temannya pergi ke ini dia ikut. Makan makanan, senengnya hobinya posting di sosmed. Nih aku lagi ada di sini, nih aku lagi ada di sini. Dan semua tuh restoran-restoran yang mahal-mahal. Dan akhirnya pada waktu itu dia sudah gak bisa bayar pinjaman karena udah gak tahu lagi mau gimana. Dan sudah diteror kan, kita tahu pinjaman online diteror. Kalau kamu gak bayar maka aku akan, kan waktu dia minjem kan dia bawa KTP. KTP-nya diginiin di foto, cekrek. Nah fotonya di capture ini kemudian di send, di share kepada semua orang-orang yang ada di dalam kontaknya. Dengan mengata-ngatai orang yang di pinjaman online ini, mengata-ngatain dialah ini, aduh pokoknya binatang keluar, kata-kata jahat keluar, apa semua keluar di situ. Nah dia tuh rasa nggak bisa. Bu gimana bu kalau sampai begini, aduh saya bagaimana ngomong sama suami saya gimana ngomong sama anak saya, sudah rasanya sudah mati. Saya nggak mungkin bu, gimana muka saya mau ditaruh, memang betul. Mau taruh di mana kayak begini? Teman-temannya semua akan ngomong gini, pakai tas branded ternyata pinjaman. Bisa jalan-jalan ke luar negeri ternyata pinjaman, kreditan. Pakai ini ternyata. Itu memang malu, betul. Dan dia betul-betul sudah bu, saya ngomong pertama dia gak gubris sama sekali. Pokoknya bilang bu, sudah bu jangan ibu banyak ngomong. Yang penting saya titip suami saya sama anak-anak saya. Lah bojo-bojone sapa dititipno ke aku. Nang bojo-bojone dhewe lho, nek ngopeni dia terus sapa sing ngopeni pas Pak Gatut itu lho. Gak ono, sapa sing ngopeni anakku? Gak ono. Saya bilang, hei kamu ini jangan begitu. Pokoknya bu udah jangan ini bu. Saya sudah mau bunuh diri bu. Saya sudah gak tahan ibu. Pokoknya asal ibu tahu aja. Karena ibu tuh hamba Tuhan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini begini. Supaya nanti kalau apa ibu tahu ceritanya begini ya bu. Saya udah gak kuat lagi menghadapi ini. Saya gak bisa menemui komunitas saya. Saya gak berani lagi pergi ke kantor. Saya gak berani lakukan apa-apa. Dari situlah saya kemudian membuat khotbah ini. Dari situ kemudian saya duduk di bawah kaki Tuhan dan katakan Tuhan, tidak mudah. Memang tidak mudah untuk bisa membawa orang yang sudah dalam keadaan terpuruk ini untuk bisa move on. Sulit. Apa caranya mau move on? Sulit untuk bisa move on. Karena apa? Ya sudah. Aku sudah begini mau diapain lagi? Aku gak berani menghadapi dunia. Sudah takut menghadapi dunia. Tapi kemudian saya bilang, ayo hadapi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kok ya persis. Semalam sebelumnya Hotman Paris tuh loh ada di TV. Berbicara mengenai pinjaman online. Terus dia bawa orang-orang yang pernah mengalami pinjaman online, apa yang dilakukan? Secara hukum seperti apa? Hotman Paris ngasih tahu begini-begini. Saya waktu itu sebenarnya saya nggak terlalu tertarik untuk melihat gitu. Tapi nggak tahu kenapa malam itu kok saya ini nonton. Begitu saya nonton, paginya saya langsung ditelepon sama orang itu. Jadi saya seperti ada, oh iya begini sudah, ayo hadapi. Hadapi itu. Memang malu, betul memang malu. Tapi ayo mulai move on. Gimana caranya kita bisa move on? Yang pertama, gimana caranya kita bisa move on adalah apa? Yuk, seperti Rasul Paulus mengatakan, lupakan masa lalu. Forget it about the past. Lupakan. Paulus kalau nggak melupakan masa lalu dia nggak akan pernah bisa move on. Paulus kalau mikir-mikir gimana dia pernah bunuh Stefanus dia nggak akan pernah bisa move on. Paulus kalau mikir-mikir dia adalah orang yang minta cap untuk sah supaya bisa menganiaya gereja-gereja Tuhan. Dia nggak akan pernah bisa move on. Kalau Paulus mengingat bagaimana dia begitu kuat dan kekeh kepada hukum Taurat dan tidak percaya akan keselamatan Yesus yang Yesus berikan melalui kayu salib, dia pasti nggak akan bisa move on. Daud kalau coba terus mikirin Bathsheba, udah diperlakukan dengan yang tidak baik. Kemudian dia bagaimana memperlakukan Uria, dia pasti nggak akan pernah bisa move on. Tidak akan. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sulit untuk membuat kita move on. Yang pertama harus kita lakukan adalah lupakan masa lalu. Kalau kita lihat di dalam Filipi
Pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dikatakan bagian B, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Lupakan, karena yang kemarin udah gak bisa dikerjain lagi. Wis gak iso dibusek. Gak ada tip X buat masa lalu, gak ada setip buat masa lalu, gak ada. Yang ada sekarang adalah apa? Gimana yang ada di hadapan kita? Saya bilang, ayo Bu, lupakan sudah. Lupakan yang ibu pernah kerjain. Karena kalau ibu mikir toh juga apa? Nggak ada hasilnya. Dipikirin sampai ya opo. Lah wong sudah kedaten, sudah kejadian. Terus ya opo? Nggak bisa apa-apa. Sekarang apa yang belum kejadian? Ya itu yang di depan. Yuk garap yang di depan. Tapi dia jawabannya ya simple. Gimana aku ngelupain masa lalu? Nggak bisa aku ngelupain masa lalu. Itu terlalu menyakitkan. Itu terlalu besar buat saya, dia bilang. Saya nggak mungkin hadapi ini. Semua orang pasti akan lari dari saya. Semua orang pasti nggak mau kenal saya. Semua orang pasti akan cibir saya. Semua orang pasti akan ngomongin saya. Semua orang pasti akan jelekin saya. Semua orang pasti lagi nggak mau temenan sama saya. Semua orang pasti sudah aku ngomong apa aja nggak mau ngedengerin. Itu yang dia pikir. Saya bilang, Bu, ingat Tuhan. Saya minta dia membuka di dalam Mazmur. Yuk sama-sama kita buka di dalam Mazmur. Pasalnya yang ke-103 ayat yang ke-8. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Saya bilang, Bu, ayo datang kepada satu pribadi. Satu pribadi yang tangannya selalu terbuka. Tangan yang terpaku itu. Keduanya dibuka. Bagaimanapun kita, dia Allah yang pengasih. Dia Allah yang penyayang. Dia Allah yang panjang sabar. Dan dia Allah yang berlimpah kasih setia. Orang lain mungkin melupakan kita. Orang lain mungkin tidak bisa mau kenal lagi dengan kita. Tetapi Tuhan sangat menyayangi kita. Dia sayang. Dan katakan bahwa dia tidak menuntut kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Sejauh timur dan barat. Terdalam tubir laut itu yang Tuhan kerjakan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, mungkin kalau kita datang kepada orang ada, enggak semua. Ada orang-orang yang waktu kita datang, bisanya cuma apa? Marah. Bisanya cuma ngeritik. Bisanya cuma ngomong, tuh makanya jadi orang jangan begitu. Rasa no. Waktu itu kan udah aku bilang, kayak begitu. Makanya jadi orang tuh jangan kemaruk. Makanya jadi orang tuh jangan sok pamer. Makanya jadi orang tuh jangan asal jeplak mulutnya. Makanya jadi orang tuh jangan jahat. Makanya jadi orang tuh pikirannya jangan negatif. Makanya jadi, lah kalau begini, ngapain kita datang? Betul gak? Kita sudah cukup tertekan dengan persoalan kita. Kita sudah seperti dunia orang mati yang gak kepengen apa-apa. Lah kok ketemu malah isinya cuma di bold. Ibaratnya itu kalau saya datang dengan font 8. Ketemu sama orang itu, font saya dibikin 10. Ketemu lagi dengan orang lain dibikin 12. Ketemu lagi dibikin 20. Lama-lama jadi spanduk tuh segede apaan tahu. Rasanya dosa saya. Rasanya kesalahan saya. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak datang untuk menghukum kita. Waktu kita datang kepada Tuhan tidak menyalahkan kita. Tuhan tidak menghakimi kita. Tetapi Tuhan katakan marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku sayang. Aku sayang. Ini hati Bapak. Hati Bapak nih yang seperti ini. Hati yang bikin anak itu ayem. Makanya kalau ada orang salah. Ini satu pelajaran. Kalau ada orang salah. Jangan kita tambahin salah-salahnya dengan ngomong. Gak ada gunanya. Orang itu datang bukan untuk disalahin. Dia sudah cukup tahu kesalahannya. Datang tapi yuk terima. Terima. Ya aku tahu. Memang pasti rasanya gak enak. Pasti. Tapi kita percaya. Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Tuhan terima kita apa adanya. Ini hal yang membuat rasanya aduh plong luar biasa. Waktu kita lihat ada satu pribadi saja yang bisa terima kita. Itu hal yang aduh rasanya ayem gitu. Orang lain bisa jadi gak terima. Tapi Tuhan selalu terima kita apa adanya. Amin. Dan bukan cuma begitu. Dia juga adalah Allah yang waktu terima kita dan kita mulai menyesal. Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Kalau kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita waktu mungkin waktu kita ketemu dengan si A si B masih ingat nih. Oh si Esther gini-gini, oh Esther ini dulu begini-begini. Oh dulu mulutnya asal jeplak-jeplak ya. Oh dulu kelakuannya minus, orang begitu. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan dan kita katakan Tuhan aku menyesal. Aku menyesal pernah lakukan ini. Aku menyesal karena aku pernah betul-betul berontak dari apa yang Tuhan katakan. Dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Aku menyesal Tuhan. Tuhan tidak lagi mengingat apa yang pernah kita lakukan. Karena Tuhan telah menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita betul-betul seperti new arrival. Kita betul-betul seperti kayak roti itu fresh from the oven. Benar-benar baru gres. Ya, seperti kalau kita beli handphone belum dibuka sama sekali masih ada di dalam kotakannya, masih ada di dalam, masih dilapisin plastik, belum diapa-apain. Masih tersegel kotakannya. Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang baru. Nah, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yuk mulai dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lanjut, kalau kita membaca di dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia. Yuk, kita sudah jadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Tuhan gak ingat lagi kita nih dulu siapa. Apa yang pernah kita lakukan Tuhan sudah lupa. Ke dalam tubir laut Tuhan katakan itulah aku membuang dosamu. Dan aku gak menuntut balas setimpal dengan apa yang kamu melakukan sekalipun. Tuhan sebetulnya sudah ingatkan kita di dalam firman-Nya. Tapi toh begitu pun Tuhan tidak menuntut balas atas kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menjadikan kita ciptaan baru. Tapi kalau sudah ciptaan baru yuk. Sekarang mulai berjalan sesuai firman Tuhan. Akui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lagi gak mengakui. Jangan lagi gak hidup sesuai firman. Karena waktu kita bilang ya aku menyesal. Tapi kemudian kita begitu lagi. Ya tanggung akibatnya. Orang makin gak percaya dengan kita. Orang makin mungkin gak mau kenal kita lagi. Karena sudah kita tahu nih orang cuman manis-manis lambe tok. Ngomong tok, ngedabrus tok. Tapi akhirnya gak ada kelakuannya. Yuk kalau kita sekarang sudah ciptaan yang baru. Jangan kita kepalang basah tok aku dulu begitu. No, kita ciptaan yang baru. Amin.
Karena kita ciptain baru, yuk sekarang berjalan dan akui Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang saya mau mengatakan waktu kita mengakui Tuhan di dalam setiap jalan kita itu gak mudah. Karena jalan yang Tuhan tawarkan, karena jalan yang Tuhan berikan kepada kita, itu jalan salib. Jalan yang Tuhan tawarkan itu jalan yang gak enak. Di mana orang membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Gak enak. Pada waktu Tuhan mengajarkan kita kalau kita ditampar pipi kiri kita, Tuhan bilang kasih lagi pipi kanan kita. Nggak enak. Di mana orang boleh sepuasnya untuk ngomong, untuk apa? Tuhan katakan kuasai mulutmu. Kuasai. Kendalikan penguasaan. Memang gak enak, maunya tahan, sabar. Udah, sabar. Gak enak memang. Jalan yang Tuhan tawarkan, jalan yang seperti ya, aduh Tuhan. Kalau aku tetap berbuat baik sama tuh orang Tuhan, tuh orang makin lama makin ngelama loh Tuhan. Itu orang gak tahu aturan, itu orang makin nginjek-nginjek kepalaku. Kalau aku begini maka dia itu akan begini. Memang apa yang Tuhan tawarkan, seakan-akan kita ini jadi orang bodoh. Apa yang Tuhan tawarkan memang kita ini seakan-akan jadi apa? Seakan-akan kita ini jadi orang yang mudah sekali untuk ditindas. Kalau kita ngikut jalan Tuhan memang seakan-akan kita ini rugi loh. Kenapa kita mesti begini? Tapi kita tahu di mana ada salib, di mana ada kematian, pasti di situ akan ada kebangkitan. Amin. Kita gak tahu apakah kita masuk hari yang pertama, apa kita masuk hari yang kedua. Tapi percaya kita selalu akan masuk kepada hari yang ketiga. Hari kebangkitan, hari kemenangan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan masuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Firman Tuhan mengatakan kita akan naik dan bukan turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk sampai seperti itu, untuk sampai di padang yang berumput hijau, untuk sampai di rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan hidup yang berkelimpahan, untuk sampai kepada hal-hal yang seperti itu, kita mesti melewati lembah kekelaman. Kita mesti melewati jalan salib. Tuhan minta akui Tuhan. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya satu kali kita tidak akan pernah menyesal. Belajar untuk tidak mengumbar kedagingan kita. Maka satu kali kita akan menjadi orang yang akan banyak dicari oleh orang. Tuhan mau, ayo move on. Apa yang sudah kita kerjakan, lupakan itu. Lupakan. Ingat ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Saya ingat sekali lagu, ini bukan lagu baru, tapi lagu lama. Saya senang nyanyi lagu itu. Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Itu lagu yang selalu membuat hati saya menjadi damai. Kemarin lakukan ini, saya tahu hari ini selalu baru rahmat Tuhan, selalu baru. Selalu baru rahmat Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan katakan, Esther, aku sayang sama kamu. Esther, aku sayang sama kamu. Aku udah lupain kamu lakukan apa. Yuk, yang penting sekarang akui Tuhan, akui aku di dalam setiap langkahmu. Kita akan masuk kepada tahap ini. Agar supaya pada akhirnya hidup kita yang ke depan. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan apa yang ada di hadapanku. Berlari-lari untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Ada banyak hamba Tuhan juga dulunya narkoba, tapi Tuhan bisa pakai. Ada banyak orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebetulnya masa lalunya begitu kelam.
Yang penting bukan apa yang ada di belakang kita. Yang penting apa yang ada di hadapan kita. Lalui itu dengan mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun. Kalau kadangkala atau seringkali kami tidak mengikuti apa yang Tuhan mau kami melakukan. Kadangkala Tuhan, kami dengan sengaja memberontak dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan oleh karena itu, kami pada akhirnya mengalami satu akibat yang membuat kami pada akhirnya menyesal. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau lebih percaya kepada firman-Mu. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa menerima kami, tapi Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih-Mu untuk kami. Dan Engkau selalu menerima kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih mulai saat ini Tuhan. Kami mau mengakui Engkau di dalam setiap jalan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami kerjakan jika itu berdasarkan kepada firman-Mu, itu akan berujung kepada damai sejahtera dan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Saya percaya semua diberkati oleh apa yang Bapak sampaikan isi hatinya melalui Bu Esther. Terima kasih Bu, atas nama GBU Hope, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah seperti hari ini di gereja ini, diharuskan mendaftar lewat WA ya, karena tempat yang terbatas. Ibadah juga nanti bisa diakses kalau yang bagi yang mengikuti online jam 2 siang nanti. Linknya akan diinfokan di grup WA. Mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Seperti yang sudah diumumkan di grup WA, ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Dan juga hari Rabu, doa malam sudah seperti biasa, tapi tetap ada tempat yang terbatas, jadi jemaat yang mau mengikuti harus mendaftar melalui grup WA. Itu aja pengumumannya. Doa pagi masih libur ya. Dan kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami ingin memberi, dan kami juga sadar apa yang kami miliki saat ini semuanya daripada-Mu. Kami ingin mengembalikan sebagian kecil, semuanya hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari para pelayan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar
berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa, kita satukan hati. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang Bapak sampaikan melalui Bu Esther, membuka pikiran kami, menjamah kami, sehingga firman yang kami terima pada siang hari ini tak berlalu lewat begitu saja, menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan kami untuk melalui hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk damai sejahtera yang Bapak sudah beri dalam hidup kami, sukacita surga. Terima kasih juga untuk hikmat-Mu yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami adalah dalam tangan-Mu ya Bapa, yang terbaik Bapa berikan dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Bu Esther, pakai beliau semakin luar biasa, dimanapun beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Beri kepercayaan lebih dan lebih lagi untuk beliau. Berkati juga istri, suami dan anak-anak beliau. Terima kasih Bapak. Untuk juga gembala kami Pak Hari yang membimbing kami di rumah-Mu ini. Hati Bapak, hati gembala ada dalam diri beliau, dalam membimbing kami semua. Tambahkan kapasitasnya juga, semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga bawa para pelayan yang bertugas pada siang hari ini. Benarkan motivasi hati kami dalam kami melayani. Biarlah hati ini selalu bergelora, hati yang berkobar untuk kami dapat melayani-Mu ya Bapa. Kami juga bawa jemaat yang turut beribadah pada siang hari ini bersama kami ya Tuhan. Kami siap menjadi alat-Mu ya Bapa. Kami mau dan mau di lingkungan manapun kami siap ya Bapa untuk meninggikan, mempermuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Kami bawa juga negara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan ada pada bangsa ini. Kami bawa juga pemimpin kami Pak Jokowi dan anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan ya Tuhan. Pakai beliau-beliau semua menjadi alat-Mu. Hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar. Semuanya untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi Pak, kami akan pulang dan sekarang saatnya kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.